أفلا يتدبرون القرآن. Temanya masih bahagia. Bahagia itu kata Pak Usman modalnya ridho ikhlas, modal bahagia. Kalau buat saya bahagia itu ketika terangkatnya konflik, terangkatnya persoalan atau tuntasnya permasalahan, itu bahagia. Kalau menurut Bapak dulu pernah bilang, bahagia itu yang berjuangnya sendiri, yang menikmatinya keluarga, orang-orang terdekat. Perjuangannya penuh onak, penuh duri, penuh rintangan, penuh halangan, diterjang terus. Kemudian yang menikmatinya orang-orang terdekat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahilladzi lam yattahid waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdullah wa rasuluhu arsala ta'ala bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Sallallahu alaihi wasallam tasliman kasiron kasiro. Amma ba'du. Para hadirin yang kami hadir, yang jauhnya, yang dekatnya, kaum ibu, kaum bapak yang sama-sama dimuliakan Gusti Allah. Mari kita sama-sama bersyukur atas segala nikmat, atas kesempatan yang masih terbuka untuk kita bisa bersama-sama dalam haflah mubarakah, bersilaturahmi, menjalin hubungan, menjalin kebahagiaan, Semoga apa yang kita perjuangkan, kita korbankan seluruhnya dari awal hingga akhir menjadi keberkahan, cukang lantaran turunnya rahmat Gusti Allah. Judulnya memetik hikmah yang kecil walaupun sedikit. Saya nyambung ke bahagia aja deh. Karena judul yang tema pertama kan tentang kebahagiaan. Itu di perjalanan untuk mencapai bahagia itu kan kita perlunya hati-hati, eling, waspada. Karena lengah sedikit hilang itu yang namanya keberkahan, yang namanya kebahagiaan, atau luput dari jangkauan kita, luput dari raihan yang ada malah menjadi ya bertambahnya konflik.
bertambahnya permasalahan, bertambahnya persoalan. Kalau kita lengah atau tidak hati-hati, kurang eling, tidak waspada. Pertanyaannya, hati-hati, eling, dan waspada itu kemana kita tujukan? Kepada apa? Kan sering kita ngomong, sing waspada, sing eling, hati-hati, hati-hati. Tapi kita nggak tahu apa yang kita waspadai. Atau sia-sia merenanya. Kalau gitu mah sia-sia kita. Mewaspadai apa? Sementara ada dalam waspada itu ada yang namanya khauf dan ada yang namanya khosya dan ada yang namanya roja. Ada harapan, ada takut, dua jenis takut, takut yang khauf dan takut yang khosya. Kalau boleh dikategorikan atau ditingkatkan, kalau khauf itu takut saja, kalau khosya itu ngeri, ngeri terjadi sesuatu. Apa yang kita waspadai, apa yang kita hati-hati, apa yang kita harus selalu eling. Karena eling itu sendiri adalah tentunya seharusnya itu kita pernah mengalami. Yang namanya eling itu kita pasti pernah mengalami perkara itu eling. Kayak kemarin kita sudah bahaskan tentang eling itu zikir, bahasa Arabnya, bahasa Inggrisnya adalah reminder, mengingat peristiwa yang sudah terjadi. Mengingat peristiwa yang sudah terjadi lantaran apa? Mungkin ada keteledoran, ada kelalaian. Kalau di Garut beki lalai mah bagus beki lalai itu. Kalau di Jakarta makin lalai jelek. Kalau di Garut lalai itu kelelawar. Codot kelelawar, doyan kelelawar ya silakan kalau doyan mah. Nggak haram, nggak. Kalau nggak doyan haram. Yaitu intermezzo. Terus waspada ke apa? Mengingatkan tentang cobaan, tentang ujian, tentang godaan. Ini yang perlu kita waspadai. Yang perlu hal-hal yang perlu sangat kita benar-benar mewaspadai. Yang pertama godaan. Godaan itu datangnya dari syaiton. Syaiton sendiri kita sudah bahas. Syaiton itu bukan makhluk yang matanya merah bertanduk dan mukanya juga merah. Itu kan simbolis sebetulnya, digambarkan seperti itu, bertanduk, muka merah, mata merah. Syaiton itu sifat yang mudah sakit hati, mudah tersinggung, sehingga menjauh dari bait, dari rumah, dari buyut tuhum, dari rumah. Asayid dan satona, akar katanya itu syaiton itu asayid dan asatona. Said itu mudah terluka, hatinya mudah tersinggung, hatinya sehingga dia menjauh. Satona jauh dari rumah, jauh dari buyut tuhum. Buyut tuhum Pak Ustaz? Buyut tuhum itu baitullah. Itu godaan itu sifatnya apa kemarin saya ngomong, tawaran yang menggiurkan untuk melalui jalan pintas. Itu godaan. Itu yang perlu kita waspadai, itu godaan, tawaran yang menggiurkan
untuk melalui jalan pintas supaya tidak ketemu yang namanya kesananya ujian, cobaan, tidak harus melewati nasib. Ya, gue jamin begini, padahal kan ngebelejok itu menipu jalannya. Semakin jauh semakin kita ibaratnya hilang sinyal. Kita misalnya punya HP, punya gadget, terus kasma mencari jalan pintas, kan hilang sinyal, GPS kan nggak bisa ketangkap ya. Akhirnya apa, Ustaz? Nyasar ke tukang potong ayam. Itu lantaran sinyalnya kita jauh kepada sinyal, akhirnya mampirnya ke potong ayam. Ada yang masih ingat nggak? Kesasar. Itu godaan jalan pintas, tawaran untuk mengambil jalan pintas. Itu yang perlu diwaspadai. Dan itu sering dialami secara lahir maupun secara batin, secara batiniah atau spiritual. Kita juga sering ngalamin hal yang sama. Hilang sinyal apa yang paling besar di Indonesia itu apa? Sinyal yang paling bagus hilang. Itu yang paling bagus aja hilang, sampai GPS nggak menangkap GPS di HP karena sinyalnya. Yang kedua itu adalah namanya ujian. Itu yang perlu kita waspadai. Dan eling pernah ngalamin kesesatan atau malah mengalami hilang sinyal, kita harus eling, harus ingat, oh ya, dulu pernah hilang sinyal nih dengan kejadian seperti ini, kronologinya begini, pernah hilang sinyal. Jangan yang kedua kali. Itu eling dan waspada kesananya. Yang kedua tadi ujian. Ujian itu proses naik level. Proses kita naik level. Lantaran apa awalnya? Kenapa harus diuji? Karena ada upaya dan doa. Gak semata-mata ada ujian kalau di awalnya gak ada doa dan upaya. Sebelum itu terrealisasi upaya dan doanya, sebelum diijabah, itu ada uji dulu. Uji proper and fit, gimana? Uji proper and fit, gitu ya. Ada di ujian, itu maksudnya. Maksud ujian itu, dan itu nggak terus-terusan, saudara-saudara. Ini dibilang ada penderitaan, wah gue dapat ujian nih. Bukan, itu mah bukan ujian. Tapi nggak ada peningkatan, bukan ujian. Ujian itu ada peningkatan level diri, baik secara rumah tangga, ekonomi, dan pergaulan. Baik secara ekonomi, rumah tangga, dan pergaulan. Itu ujian. Lantaran apa? Kita berdoa kan, seumur umur lah ya katakan, ya kan. Dari kecil aja kita sudah dilatih berdoa, berwudu doanya begini, makan doanya gini, masuk kamar mandi doanya begitu, kan gitu. Kan ada doa terus dan ada upaya. Setelah ada doa dan upaya, itulah kita ada dihadapkan dengan yang namanya ujian, supaya ada peningkatan diri. Kita ngaku ridho, pengen bahagia, ya kan? Diuji itu, diuji keridoannya sampai mana, keikhlasannya sampai mana. Yang namanya ridho itu input, menerima. Yang namanya ikhlas itu outputnya. Output dari diri, refleksinya seperti apa, kelihatan kok. Ada yang misalnya di antara kita ada yang ngaku ridho aku dengan begini dan begitu, outputnya dilihat,
ucapannya boleh kita dengar, begitu outputnya tidak sesuai dengan yang dikatakan, berarti ada pertanyaan yang harus dijawab. Sejauh mana keridoan itu? Sementara yang namanya ridho itu gak milih-milih, jangan yang enaknya doang. Termasuk dalam cinta yang kemarin dibahas Pak Usman itu kan, yang namanya cinta itu jangan yang nikmatnya aja yang dilihat, ya kan, yang gak enaknya juga harus ditimbuk sama gurunya kan, ditimbuk sama gurunya. Aku cinta kepadamu ya guru, ya, ditimbuk sama gurunya. Kok malah nimbuk saya, nggak terima dia. Nah itu kelihatan outputnya seperti apa. Itulah ikhlas output atau ridho menerima, ikhlas memberi, mengeluarkan. Bahasa Inggrisnya input output, bahasa kitanya menerima dan mengeluarkan, memberi. Yang ketiga, cobaan. Itu nggak akan luput dari sana. Kita itu nggak akan pernah luput yang namanya godaan, yang nama ujian, yang nama cobaan. Cobaan itu adalah obstacle. Obstacle itu rintangan. Tadi Bapak bilang, dulu Bapak bilang tentang bahagia, barusan saya sampaikan kan, perjuangannya adalah sendiri. Perjuangannya sendiri melalui rintangan, onak duri, yang mencicipinya, yang menikmatinya pada akhirnya nanti keluarga, orang-orang terdekat. Nah, cobaan harus kita mewaspadai hal itu. Di mana posisi kita? Di mana? Ihdinas siratal mustaqim. Harus tanya diri kita, sedang di mana di jalan itu? Sedang berada di posisi godaan kan? Posisi ujian kan? Posisi cobaan? Harus tanya ke diri. Kapan nanya ke diri? Harus jawab dulu kan? Jawab dulu apa tanggung dulu? Jawab dulu. Mencari jawaban dulu. Nanti setelah ada barangnya kita tanggung. Maka carilah orang yang bawa tanggungan, bawa batu. Tanggung dulu. Itu yang namanya cobaan. Yang namanya cobaan itu obstacle, rintangan, onak duri, gangguan yang tidak bisa kita tolak, tidak bisa kita minta malah, ya Allah datangkanlah cobaan kepadaku kan, dan gak akan mau kan orang mengatakan begitu kan. Tapi ketika datang barangnya gak bisa kita tolak. Obstacle itu, rintangan itu, gangguan itu pasti ketemu. Itu kita sesuatu yang merintangi, baik eksternal dari luar diri maupun internal dari dalam diri. Keluarnya sedikit, internal bisa disebut sekasur, lebih lebar lagi sadapur, lebih lebar lagi sasumur, kesananya lembur. Itu gangguannya begitu. Lebih seseorang lebih meningkat kualitas hidupnya, maka lebih melebar juga yang namanya gangguan itu. Bukan cuma dari dalam dirinya, tetapi juga sekasur itu juga menjadi rintangan kadangkala gitu. Ya, kita pengen berjuang di agama, ya kan? Ngelihat suaminya udah rempo atau nggak Ustaz? Udah ya berdiri susah gitu, dihalangi sama istrinya itu, saking sayangnya sebetulnya. Jangan ngaji, saking sayang itu sebetulnya, jangan ngaji nanti masuk angin begini dan begitu. Itu gangguan. Contoh itu mengalami.
ngalaminnya begitu. Saya udah nggak usah berangkat ya, dulu waktu zaman apa COVID ya, COVID nggak usah berangkat kan lagi ini dan itu, nanti kena ini dan itu, apa eh, isolasi isolasi mandiri dan segala macam, itu gangguan. Hal lain tentang itu, bila mana kita mengabaikan hal-hal perkara yang disebutkan tadi tentang cobaan, tentang ujian, tentang godaan, nanti akan datang kepada kita tuh teguran, baik langsung maupun tidak langsung, baik langsung ataupun tidak langsung. Teguran itu lantaran hasil diri kita berkilalai, berkilalai, doyan lalai. Lalai itu kan kelelawar kalau bahasa Sunda. Itu ada teguran lantaran kita melalaikan sesuatu, ditegur. Anak murid, anak didik Pak Usman dikasih tugas, ya kan, suruh ngerjain pekerjaan rumah, pasti ketika mereka lalai kan ditegur, sini loh, berdiri di atas papan tulis. Di atas papan tulis apa di depan papan tulis? Bingung nanti anak didiknya kalau suruh berdiri di papan tulis. Kayak gitu. Nah, itu teguran, baik langsung maupun tidak langsung. Maka waspadalah, posisi kita sedang di mana. Berwaspadalah. Karena hal itu nggak akan luput dari kita lah, nggak akan hilang begitu saja. Karena itulah hukum-hukum Gusti Allah, hukum hidup kita pasti akan ketemu dengan itu yang disebutkan. Dan yang selanjutnya, bila sudah teguran diabaikan terus, tidak kapok-kapoknya, maka akan yang ada yang namanya azab. Azab itu konsekuensi dari banyaknya kelalaian. Azab konsekuensi dari menyalahi statement, menyalahi ucapan, menyalahi janji. Itu bisa diakumulasi atau bisa yang sedikit-sedikit. Salah ucapan, kemarin tadi kaburokmatan, nah itu bagian dari, ya kan, bagian dari menghindari statement atau konsekuensi dari janji kita. Itu azab, itu bisa langsung, tunggu waktu yang tadi Wa bilang, niti wanci numustari nigang mangsanu utama, tunggu waktunya aja. Nah, itu yang perlu kita waspadai. Di dalam waspada, saya ulangi tadi, ada khauf, ada khosyah, ada roja. Khosyah atau khosyah, ada roja, ada harapan. Gantungkan itu hanya kepada Gusti Allah. Lillah, billah, filah. Gantungkan. Ini harusnya Pak Usman yang belakangan ya. Kalau saya ngomong belakangan pada tegang akhirnya. Pada tegang. Nggak usah tegang, ini saya hanya memberikan wacana, memberikan materi, menjelaskan supaya diri kita itu tumbuh kesadaran, tumbuh kewaspadaan itu sendiri. Saya bukan nakut-nakutin, ini memberikan informasinya dulu lah, karena barangnya itu masing-masing semuanya juga. Tadi gua bilang sesuai kadarnya. Sadarnya orang itu bawanya sendok, ya ajabnya atau penderitaannya itu sesuai dengan sendoknya, sesendok.
Kalau orang itu bawanya teko, maka ya sebanyak inilah mungkin, ya kan? Itu perlu. Sementara semalam Pak Toto juga bertanya tentang rasa, rumasa, dirasa, karasa. Kalau nggak ada barangnya itu nggak akan karasa, maka harus dirasa dulu. Rumasa itu kita harus menyadari diri bahwa diri kita itu makhluk, tidak daya, tidak ada upaya, pasrah, sumerah hanya kepada Gusti Allah. Itu kita kan ngaji rasa ini kan, ngaji rasa. Seandainya rasa itu saya adaptasikan ke dalam terjemahan sadar, maka rasa itu adalah di dalamnya kesadaran, menyadari diri. Kalau nggak ada barangnya nggak mungkin dirasakan. Yang namanya sakit gigi, ya gitu Pak Toto kan, yang namanya sakit gigi kalau nggak ada barangnya, ya kan, nggak mungkin ngerasain sakit gigi. Gitu. Yang nggak mungkin merasakan sakit gigi orang yang nggak punya gigi. Kalau punya gigi ya wayahna sakit gigi, harus ngalamin, harus dirasakan. Diawali dengan kita merasa. Rumasa itu merasakan, menyadari diri. Rumasa itu menyadari diri. Sedang berada di mana? Posisi aku sekarang, posisi diri kita di dalam perjalanan ini. Apakah sedang menghadapi tadi godaan, ujian, cobaan? Bapak itu sering mengulang-ulang hal itu, mengulang-ulang supaya tumbuh diri kita itu di dalam diri kewaspadaan, kepekaan kesananya itu. Saya nggak ngomong pekanya karena itu udah sesuatu yang hal lain yang tidak bisa saya katakan. Yang namanya peka itu sensitif. Yang saya nama sensitif biasanya disebutkan dengan baper gitu kan. Lo terlalu sensitif, lo baper. Peka itu kan sensitif, tetapi sering diartikan ke persoalan yang itu tadi, baper. Tadi apa? Azab. Yang selanjutnya yang perlu kita waspadai itu akibat. Akibat itu akumulasi atau penjumlahan dari hal-hal yang tidak kita pahami, tidak kita ketahui, tidak kita mengerti. Dia dikasih tahu nggak paham-paham juga, noyor terus jalan. Udah dikasih tahu, jangan ke situ, masih noyor. Maka akan merasakan akumulasi di ujung nanti di sana. Mungkin tidak akan terasa sekarang. Contohnya gini, jangan terlalu cinta dunia ya. Oma, jangan terlalu cinta dunia. Ada nasihat orang tua begitu. Kita malah mencintai dunia. Ujungnya di sana yang akan merasakan setelah berkurangnya kemampuan, berkurangnya penglihatan misalnya, setelah dengan hal-hal yang didatangkan, maaf, kalau saya bilang orang yang mengejar dunia itu maaf, ujungnya itu stroke. Maaf, saya cerita atau saya sebutkan contoh. Tidak diimbangi dengan kadar spiritual atau keadaan batin, tidak diisi dengan agama batinnya, maka ujungnya itu. Nah itu akibat ketidakpahaman, akibat ketidaktahuan, akibat tidak mengerti. Ada yang ngasih tahu tidak mau tahu, itu juga bagian dari akibat yang akan dirasakan. Kayak gitu. Jangan terlalu tegang, Pak Ustadz, jangan terlalu tegang, kasih hiburan dikit, nyanyi kayak gitu. Itu ada juga diawali
kita dengan diberikan modal, yang namanya modal di sana disebut juga takdir, takdir, kodok, kodar, takdir, takdir diri. Ada takdir yang sudah terjadi, ada takdir yang belum terjadi. Itu paket wajib, itu paket wajib dan bisa dihindari, gak bisa dihindari. Siapa? Mas Nur, Mas Caca berkumis, itu takdir dan gak mau dicukur kumisnya, itu nasib. Ada takdir, ada nasib, itu yang namanya takdir. Ada hidung, tepat ditempatkannya di hidung, bukan di jidat. Hidung itu takdir, takdir yang awal, yang sudah terjadi. Ada mata, mata berkedip dan dua sepasang mata, itu takdir di awal. Ada telinga, ditempatkannya di sini, itu takdir awal, sudah terjadi dan gak bisa ditolak juga kan, gak bisa. Tapi ada juga takdir yang belum terjadi. Nah, itu yang perlu kita modifikasi, perlu kita waspadai. Takdir yang belum terjadi ini bisa kita modifikasi, bisa kita waspadai, supaya dalam tulisannya sebetulnya harus begini-begini, dengan maaf, dengan tidak mengatakan ganjel enggak. Mas misalnya gitu kan, karena rem blong ganjel. Nah, itu harus kita waspadai supaya rem enggak blong itu kan diperiksa mobilnya kan. Nah, itu memodifikasi takdir yang akan terjadi. Takdir yang akan terjadi itu hal-hal yang jodoh, terus kecelakaan, itu bisa dimodifikasi supaya tidak terjadi celaka. Bagaimana caranya gitu kan? Kita lihat fisiknya mobil kalau dalam perjalanan itu, bannya, mesinnya, apanya segala macam, supaya tidak terjadi hal-hal menjadi takdir itu. Ada juga nasib. Nasib itu output dari apa yang kita upayakan dan doa dan upaya. Outputnya, hasil dari upaya dan doa itu nasib. Tergantung doa dan upayanya, harus sesuai itu. Doanya pengen selamat, ya harus diri kita membawa tekad itu untuk selamat, menyelamatkan, minimal menyelamatkan diri, kesananya menyelamatkan sesama hidup. Itu bernasib baik, insya Allah itu seperti itu. Nasib kalau nganggur itu nasib bukan, om. Kalau nganggur nasib bukan. Atau kalau di PHK nasib bukan. Nah, posisi kita di mana itu? Pertanyaan dari saya. Misalnya, ya kan, Mas Nur nggak cair-cair invoice-nya, itu nasib atau apa itu? Ujian. Belum tentu ujian, Kita harus waspadai benar-benar. Yang jelas yang namanya ujian itu untuk peningkatan diri kita, baik secara ekonomi, pergaulan, dan rumah tangga. Peningkatan diri. Yang terakhir tadi nasib itu output akhir, hasil dari atau panen hasil dari upaya dan doa. Doanya seperti apa, upayanya bagaimana. Bila mana sesuai upaya dan doanya, maka bernasib baik. Kalau nggak sesuai, bertolak belakang antara doa dan upaya,
maka hasilnya minus. Min kali min plus, plus kali min min. Doanya baik, tekadnya baik, tetapi upayanya minus, hasilnya minus. Itulah nasib, itulah ongkir. Doanya tinggi, ya kan? Upayanya sedikit, cuman datang ke majelis, gitu kan? Upaya saya kan cuma itu doang. Untuk akhir-akhir ini seperti itu. Maka saya tanya Pak Ustadz Usman, di ajaran kita ada yang namanya tajrid, dan itu benar-benar ada. Maka suatu saat ketika Gusti Allah menghendaki Pak Usman tajrid, siap nggak? Nah itu dulu Bapak sama, harus tajrid, hijrah dari kasab ke tajrid, dari punya usaha meninggalkan usaha. Karena apa? Bapak dulu belain anak didiknya. Saya ceritain sampai, maaf mungkin keluarganya dengar juga, dulu ijazah Bapak itu dibakarnya, sementara ada tawaran dari Departemen Keuangan itu untuk menjabat lah, untuk duduk di sana. Gak mau, lebih bela memperjuangkan anak didiknya. Nah, itu tajrid. Tajrid kalau versi Ibnu Athaillah kan gitu, persis nggak? Persis. Meninggalkan ranah kasar atau profesi dunia, hijrah ke profesi akhirat. Ya, profesi akhirat kan itu. Memperjuangkan anak didiknya Bapak. Sampai hari ini Om J, Waenal, saya bisa begini itu perjuangannya Bapak. Sampai yang lainnya, boleh saya sebutkan Pak Haji Agus, Pak Haji Dayoko, Pak Haji Sobar, itu perjuangan Bapak. Karena apa? Rela meninggalkan kasab. Rela meninggalkan kasab. Saya bilang terakhir Ramadan ya Pak, bukan. Perjuangan masih panjang. Ini perjuangan, berarti perjuangan saya dan wah ini hari ini seperti ini tuh, hari ini seperti ini, yang wajar kalau pundung gitu. Perjuangan saya dan gua harus apa namanya, lebih intensif, lebih intens, lebih banyak perhatian lagi, meluangkan waktu, meluangkan, kalau saya harta belum punya, ya cukuplah untuk keluarga, jadi mungkin harta sedikit saya luangkan, tapi mungkin waktu, tenaga, pikiran insya Allah akan saya luangkan, insya Allah. Ulah keung, ulah sieun, dan memang begini perjalanannya, Dulu juga enak pernah menangkap tanda-tanda seseorang yang akan dipanggil karena cintanya Gusti Allah, itu berkumpul begitu ya Pak, banyak berkumpul. Dengan coreng-cang begini saya optimis umur saya masih panjang. Gitu kan Pak, perjuangan masih panjang, optimis, masih diberi kesempatan untuk mencurahkan tadi waktu, tenaga, pikiran, harta. Pelan harta aja sih. Karena ya itu, karena apa namanya, dikersakan cukup untuk keluarga, itu sih kalau harta. Kemudian suatu saat di antara kita, di antara yang
Maaf, pernah pundung. Saya pernah pundung. Di dalam hati saya dulu menyalahkan siapa? Menyalahkan sesuatu hal yang tidak saya pahamin, nggak saya pahamin. Kenapa menyalahkan, seolah-olah menyalahkan diri, tapi bukan menyesal. Kalau menyalahkan diri kan kategorinya lebih dekat ke penyesalan, bukan menyesal. Dulu itu pengalaman saya, ini cerita pengalaman lah, gak apa-apa. Gusti Allah akan memberikan kesempatan kepada yang tadi, yang menyesalnya bukan menyesal secara putus asa, tapi penyesalan yang nggak terlalu mendalam, hanya ada pertanyaan, kenapa kok sampai begini. Nah, itu Gusti Allah memberikan kesempatan untuk kembali. Yang namanya taubat itu kembali pulang ke rumah Baitullah. Yang namanya taubat itu kembali pulang ke rumah Baitullah. Kan tadi apa? Tadi dapat godaan kan? Godaan itu karena siapa? Siapa yang menggoda? As-syaiton kan? As-syaiton itu apa? Orang yang mudah sakit hati, mudah tersinggung, mudah terluka hatinya, kemudian menjauh dari rumah, maka Allah akan nanti suatu saat ada bentuk apa tadi bahasanya, kok gue sampai begini. Nah, itu penyesalan yang nggak terlalu mendalam. Bisa memberikan kesempatan atau memberi kesempatan terbuka lebar untuk kembali kita ke rumahnya, istilahnya begitulah. Taubat itu, tawaba itu kembali kan, kemana sih sebetulnya? Ya kembali kepada rahmatnya Gusti Allah, kepada rahmat Ghafurur Rahim, kepada rahmatnya Gusti Allah, kepada cintanya, kepada kasih sayangnya. Otomatis sebetulnya ketika dulu saya ceritain lagi terus nih, pundung itu benturan itu terus-terusan menghantam diri, menghantam pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab. Sebetulnya terjawabnya setelah kalau kita menyadari tadi, kembali kepada kesadaran, kembali kepada keagungan Gusti Allah. Maka yang perlu kita takutkan khosyah, yang perlu kita takutkan adalah ketika kehilangan keagungan Gusti Allah pada diri kita. Ngeri lah kalau ditinggalin keagungan Gusti Allah pada diri kita, ngeri. Itu aja mungkin sebagai kunci bahagia. Yang jelas buat saya, kebahagiaan itu, saya ulangi, ketika diangkatnya persoalan, hilangnya konflik, buat saya itu bahagia. Yang lain mah ibaratnya balon warna-warni isinya angin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.